Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusnan dengan NPN 2275327, Prodi D3 Manajemen Informatika kelas 2A. Di sini saya mengerjakan tugas proyek 1 dari mata kuliah Sistem Basis Data dengan tema Cyber Physical System. Saya mengambil temanya yaitu sensor jarak, yang di dalamnya ada konsep, entitas dan atribut, hubungan antar entitas, dan normalisasi. Di sini kita masuk ke konsep. Konsepnya yaitu sensor jarak digunakan untuk mengukur atau memantau jarak antara sensor dengan objek di sekitarnya. Sensor ini berupa pendeteksi jarak yang menampilkan informasi posisi atau perubahan jarak pada objek. Dengan menggunakan sensor ini dapat mempermudahkan kita untuk mengetahui informasi yang akurat dan real time, sehingga lebih efektif dan efisien. Sensor jarak merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan sistem berbasis cyber physical system, yang dimana sensor jarak dapat terhubung dengan jaringan dan berinteraksi dengan entitas lainnya. Di sini saya telah membuat entitas dan atribut. Apa sih entitas? Entitas adalah suatu individu yang memiliki suatu keberadaan yang unik. Dan atribut adalah merupakan bagian dari entitas yang membedakan entitas dengan entitas lainnya. Yang pertama ada entitas sensor, yang di dalamnya ada atribut ID sensor sebagai primary key dan nama sensor jenis sensor sebagai atribut wajib. Yang kedua ada entitas data, yang beratributkan ID data sebagai primary key, waktu pengukuran data, dan nilai jarak sebagai atribut wajib. Yang ketiga ada entitas pengguna, yang beratributkan ID pengguna sebagai primary key, nama pengguna, alamat pengguna, dan nomor telepon sebagai atribut wajib. Yang keempat ada entitas jaringan, yang beratributkan IP jaringan sebagai primary key, nama jaringan, tipe jaringan sebagai atribut wajib. Di sini saya telah membuat hubungan antar entitas. Hubungan antar entitas yaitu entitas sensor dengan entitas data. Di sini saya menggunakan one to many. Mengapa one to many? Karena satu sensor dapat menghasilkan banyak data. Yang kedua, entitas data dengan jaringan. Di sini saya juga menggunakan one to many, yang dimana satu jaringan dapat mengakses banyak data. Yang ketiga, entitas jaringan dengan entitas pengguna. Di sini saya menggunakan one to one. Mengapa one to one? Dikarenakan pengguna hanya bisa menggunakan satu jaringan dan jaringan hanya bisa digunakan satu pengguna. Untuk entitas sensor dan entitas pengguna, di sini saya juga menggunakan one to one. Dikarenakan satu sensor bisa digunakan oleh satu pengguna dan pengguna bisa menggunakan satu sensor. Kita masuk ke normalisasi. Normalisasi bentuk pertama adalah normalisasi untuk memastikan bahwa setiap sel dalam tabel memiliki nilai atomik atau tunggal dan tidak ada nilai yang berulang. Dikarenakan saya tidak ada data yang berulang, maka saya akan melanjutkan ke bentuk kedua. Bentuk kedua berfokus pada penghapusan ketergantungan fungsional parsial, seperti yang ada di gambar. Maka saya akan melanjutkan bentuk norma ketiga. Norma ketiga bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan transitif antara atribut. Sekian video dari saya. Bila ada kekurangannya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.